Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Konflik. Xiao Yan mengamati angka yang telah mencapai angka tertinggi 348 pada kartu kristal api hijaunya di dalam aula besar. Dia tanpa sadar sedikit linglung dan dipenuhi dengan emosi. Sekarang setelah mereka memiliki rute penjualan pil obat ini, masalah menjadi frustrasi dan tertekan karena energi api dapat dianggap telah terlempar jauh di belakangnya. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hak juga duduk di aula besar. Setelah 2 hari menjual pil obat mereka juga mendapatkan reputasi. Oleh karena itu, gerbang Pan saat ini dapat dianggap telah berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menunjukkan wajah mereka secara pribadi selama penjualan. Sebagai gantinya, mereka hanya mengumumkan tempat penjualan tertentu dan membiarkan anggota Pan S Gate menunggu di sana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu untuk mengumpulkan energi api di bagian akhir. Melihat sikap emosional Xiao Yan, Sun Er tertawa pelan. Meskipun menjual pil obat memang sangat menguntungkan, jika kita tidak memiliki kecepatan dan tingkat keberhasilan Xiao yang gege dalam memurnikan pil obat, kita juga tidak akan bisa mencapai kesuksesan kita saat ini. Saya telah mendengar bahwa bahkan dengan seluruh pil penyulingan, gang pengobatan, hasil mereka setelah 1 hari hanya sedikit lebih baik daripada hasil Xiao yang gege. Mari kita tidak membicarakan tentang sumber daya terlebih dahulu. Hanya upaya orang-orang itu akan menghabiskan banyak sumber daya manusia. Xiao Yan tersenyum. Dia hanya mengandalkan efek api surgawi dan bantuan dari Yao Lao di sampingnya. Dia bangkit dan meregangkan pinggangnya yang malas dan mulai merasa sedikit bosan. Dia telah memurnikan pil obat tanpa henti beberapa hari ini. Sekarang, pil obat cadangan yang dimiliki, Pan S Gate, sudah cukup untuk mereka jual selama seminggu. Oleh karena itu, saat ini dia memiliki lebih banyak waktu istirahat. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang terbiasa berlatih, merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia baru saja menembus bintang 8 belum lama ini. Jika dia melakukan retret lagi, itu mungkin berlebihan dan akan menghasilkan hasil yang buruk. Apakah orang-orang yang kami kirim untuk membeli bahan obat hari ini tidak kembali? Xiao Yan memasukkan kue ke mulutnya saat dia bertanya dengan suara samar. Pemurnian beberapa hari ini juga telah menghabiskan sebagian besar bahan obat yang telah mereka beli sebelumnya. Tapi mereka akan segera kembali. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, kata-katanya baru saja terdengar saat ketukan terburu-buru terdengar di luar. Segera, beberapa sosok manusia berlari masuk. Apa itu? Atai. Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia melihat Atai dan yang lainnya terengah-engah. Ketua, terjadi sesuatu. Atai menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menenangkan nafasnya yang terburu-buru, dia akhirnya berbicara dengan ekspresi suram. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menelan makanan di mulutnya dan suaranya juga perlahan menjadi dingin. Orang-orang yang pergi untuk membeli bahan obat hari ini semuanya kembali dengan tangan kosong. Kata Atai dengan marah. Seperti yang diharapkan, sepertinya geng pengobatan telah mengambil tindakan. Namun, kecepatan pembalasan mereka sangat cepat sehingga melebihi ekspektasi saya. Sun Er mengangkat alisnya dan berbicara dengan dingin. Mata Xiao Yan menyipit. Beberapa kilatan dingin melintas di atasnya. Selain itu, saudara-saudara yang kami kirim untuk menjual obat juga diblokir oleh orang lain. Bahkan ada beberapa saudara yang pemarah yang ingin melawan, tetapi dipukuli oleh pihak lain sampai mereka terluka. Sekarang, sepertinya nilai jualnya sudah hancur.
Atai menggertakkan giginya saat dia berbicara tentang masalah terakhir yang membuatnya menjadi sangat marah. TL, saudara di sini tidak mengacu pada saudara sedarah. Sebaliknya mereka adalah orang-orang dari kelompok yang sama. Apa? Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi keempat orang di ruangan itu segera menjadi marah. Xiao Yan membanting meja di tempat dan berdiri. Ekspresinya begitu gelap dan dingin seperti awal dari badai besar. Geng pengobatan, ini benar-benar berani menjadi sombong? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa, Panes Gate, kami menyenangkan untuk dibuli? Wajah cantik Hu Jia gelap dan serius saat dia meraung marah. Mereka bukan orang-orang dari geng pengobatan. Atai menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, menurut laporan saudara-saudara kita, orang-orang yang datang untuk membuat masalah itu tampaknya adalah orang-orang dari geng putih. White Gang, Xiao Yan awalnya terkejut. Rasa dingin segera melintas di wajahnya. Xiao Yan berkata dengan kental, bajingan itu. Mereka pasti menolak untuk berhenti. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak bisa menahan masalah ini. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius. Dia merasakan banyak tatapan berapi-api menatapnya di dalam aula besar. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang gelap dan dingin, Atai, pergi dan kumpulkan semuanya. Ikuti saya untuk mencari geng putih. Karena mereka ingin menginjak kepala, Panes Gate, saya harus memaksa mereka untuk dipukul juga. Baik. Ketua, ayo kita hancurkan mereka. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak meringkuk sekali lagi, gelombang darah panas dan kemerahan membanjiri wajah Atai. Dia mengangguk berat sebelum berlari keluar dari rumah pavilion. Setelah itu, semua orang mendengar teriakan nyaringnya. Xiao Yan gege, apakah kamu berencana untuk bertarung dengan geng putih sekarang? Sun Er merenung sejenak sebelum bertanya. Ayo bertarung saja. Selama periode waktu ini, Panes Gate telah menerima cukup banyak bullying dari White Gang. Jika kita terus mengabaikannya, itu tidak hanya akan meningkatkan prestise mereka tetapi juga akan menyebabkan kepala Panes Gate diarahkan dan dikutuk sebagai lemah. Kekejaman melintas di wajah Wu Hao saat dia tertawa dengan dingin. Wu Hao benar. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita juga akan memberitahu mereka bahwa, Panes Gate, kita tidak dimaksudkan untuk dianggap enteng. Mata almond Hu Jia memelototi dengan marah saat dia berteriak. Karakternya awalnya adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Selama periode waktu ini, dia sangat menahan diri karena dia baru saja memasuki akademi dalam. Namun, dia tidak bisa membiarkan geng putih memprovokasi dan menghina mereka berulang kali dengan cara ini. Geng putih sudah berlebihan kali ini. Jika kita tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, itu mungkin akan menyebabkan saudara-saudara yang terluka menjadi kecewa. Ekspresi Xiao Yan membawa warna hijau yang marah saat dia mengangguk. Sesaat kemudian, dia menoleh ke arah Sun Er dan berkata, Sun Er, saranmu untuk membentuk atau menyewa sebuah kelompok untuk memanen obat yang kamu usulkan terakhir kali mungkin harus diajukan. Dengan kekuatan finansial dari geng pengobatan, kami tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas jika mereka ingin menghalangi jalan kami untuk mendapatkan bahan obat. Karenanya, kami hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Iya. Sun Er mengangguk sedikit dan berkata, saya akan mulai mempersiapkan ini besok. Xiao Yan mengangguk. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia berkata, untuk saat ini, semua orang akan meletakkan semua yang mereka lakukan dan mengikutiku ke geng putih. Kami akan memberitahu para bajingan di geng putih bahwa jika mereka ingin menginjak gerbang Pan yang penuh duri, akan menjadi angan-angan jika kaki mereka tidak meninggalkan noda darah. Iya.
Orang-orang yang lewat datang dan pergi di jalan besar yang luas dengan deretan pepohonan memandang sekelompok besar manusia dengan aura pembunuh yang mengepul. Mereka tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan tatapan tertegun. Sebagian besar dari kelompok besar orang ini memegang senjata yang bersinar di tangan mereka. Ekspresi wajah mereka yang galak menyebabkan orang-orang yang berada di samping merasa kedinginan. Hanya setelah mereka menyaksikan sekelompok besar manusia ini menghilang dari ujung pandangan mereka, barulah jalan yang dikejutkan sampai benar-benar sunyi, melepaskan gelombang bisikan pribadi. Apa yang orang-orang ini rencanakan untuk lakukan? Sikap mereka seperti mereka memiliki kebencian yang dalam. Apakah mereka berencana meretas seseorang? Dari tampilan lencana di dada mereka, mereka tampak seperti anggota Panes Gate, kan? Panes Gate, yang baru-baru ini mulai menjual pil obat? Jangan bilang bahwa pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka adalah Xiaoyan, yang dikabarkan telah mengolah pil obat itu. Saya mendengar bahwa anggota White Gang telah mengacaukan tempat penjualan Panes Gate. Dari kelihatannya, Panes Gate seharusnya menuju ke White Gang, kan? Hehe, kali ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Akademi dalam yang tenang menjadi sedikit lebih berisik karena Panes Gate yang tiba-tiba menjadi haus darah. Banyak siswa mengadopsi niat untuk melihat kesenangan saat mereka masing-masing berlarian dan memberitahu satu sama lain. Dalam waktu singkat, itu menarik sebagian besar orang yang penasaran saat mereka menyerbu ke tempat geng putih berada. Lagi pula, pertempuran faksi besar berskala besar semacam ini sangat jarang terjadi meski ada banyak perkelahian di akademi dalam. Kabar buruk, Chief? Pintu kamar yang dipenuhi dengan tawa yang tak henti-hentinya tiba-tiba dibuka. Sosok manusia bergegas masuk dengan tergesa-gesa saat dia berteriak dengan keras. Ada masalah apa yang membuatmu begitu panik? Bai Sheng, yang berada di kursi pemimpin, sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan tidak senang. Kemarin, geng obat menawarkan harga yang membuatnya sangat tertarik hanya untuk membuatnya membuat masalah dengan gerbang PAN. Dia awalnya sangat tidak suka dengan Panes Gate. Bagaimana dia tidak akan senang sekarang karena ada seseorang yang bersedia membayar harga yang mahal untuk membuat mereka mogok? Oleh karena itu, dia telah berjanji untuk melakukannya pada saat pihak lain membuka mulutnya. Selama mereka mendapat dukungan dari Fire Energy, dari Medicine Gang, Bai Sheng akan dapat menukarnya dengan gulungan Dou Technique yang kuat dari Dou Technique Hall. Pada saat itu, posisinya di peringkat kuat kemungkinan akan bisa naik sedikit. Pikirannya terganggu oleh teriakan seseorang pada saat ini secara alami menyebabkan dia tidak memiliki ekspresi yang bagus. Xiao yang telah memimpin anggota Panes Gate untuk menyerang ke arah kita, White Gang. Bai Sheng awalnya sedikit terkejut saat mendengar ini. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis setelah dia pulih. Dia tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh tak terduga bocah ini memiliki karakter yang begitu berdarah. Namun, ini seperti telur ayam yang bertabrakan dengan batu. Dia hanya memintanya. Panes Gate, yang bahkan tidak memiliki satupun, Dou Ling, ingin bertengkar hebat dengan kita, White Gang. Ketua, terakhir kali itu karena aku yang menyebabkan kami tidak diizinkan untuk menyentuh mereka selama setengah tahun. Sekarang mereka telah datang dan mencari kita sendiri, taruhan ini tentu saja tidak akan berguna. Wajah Fuao memerah saat dia berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Bai Sheng menatap acuh tak acuh pada Fuao yang sangat bahagia sebelum dia dengan dingin tertawa. Kamu juga tidak boleh terlalu ceroboh. Dikabarkan bahwa teknik Dou Lotus Api orang itu adalah sesuatu yang bahkan Leina tidak cocok untuknya. Aku takut bahkan dalam pertarungan langsung, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Wajah Fuao sedikit memerah saat mendengar kata-kata Bai Sheng. Mulutnya tetap keras saat dia berbicara,
Teknik Do semacam itu mungkin kuat, tetapi tampaknya dengan kekuatannya, menggunakannya sekali sehari mungkin adalah batasnya. Selama aku bisa menahan satu gelombang, bukankah dia akan seperti sekumpulan tanah liat lunak tanpa perlawanan, mengizinkanku untuk membentuk sesukaku? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Segera kumpulkan orang-orang kami. Sejak Panes Gate telah datang dan mencari masalah dengan kemeriahan yang besar, White Gang, kami tidak dapat menunjukkan sedikitpun tanda-tanda pemalu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di Akademi Dalam? Bai Sheng memarahi sekali sebelum dia menjerit tajam. Iya. Semua orang di ruangan itu segera menanggapi serempak setelah mendengar perintah Bai Sheng. Mereka segera keluar dari kamar. Mereka mulai berteriak keras untuk mengumpulkan anggota geng. Aura dingin menutupi wajah Bai Sheng saat dia mendengar keributan di luar. Dia berkata dengan senyuman dingin, "Karena kamu sendiri yang datang mencari kami, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku. Kali ini, jika saya tidak menyebabkan Anda semua kehilangan reputasi Anda di Akademi Dalam, saya akan mempermalukan peringkat saya di peringkat kuat. Sekelompok pemula yang tidak tahu luasnya surga dan bumi." Begitu dia mengatakan ini, Bai Shan menyikat lengan bajunya. Wajahnya mengandung ejekan dingin saat dia melangkah keluar ruangan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.